berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, disilahkan. Selesai. Nah, baik. Terlebih dahulu Bapak ucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah menyempatkan hadir memenuhi undangan Bapak. Berdasarkan hasil asesmen yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, berdasarkan juga informasi dari data absensi kalian, Bapak menemukan ada kecenderungan kalian di sini kebiasaan sering terlambat ke sekolah. Apa betul? Betul, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Nah, itu dia kenapa Bapak undang untuk membahas masalah tersebut. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Ini kan masing-masing belum kenal. Nama saya Muhammad Asbi, panggil saya Pak Asbi. Ya. Selanjutnya, siapa yang mau perkenalan diri? Silakan. Saya Akbar Wijaya. Oke, kelas 11 NIA 1. Oke, baik. Akbar Wijaya kelas 11 NIA 1. Selanjutnya siapa lagi? Silakan. Nama saya Iwan dari kelas 11 IPS 2. Iwan dari kelas 11 IPS 2. Oke, selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Resti Aisyah, kelas 11 NIA 3. Resti dari kelas 11 NIA. Jadi konseling kelompok kita hari ini membahas topik kebiasaan terlambat ke sekolah. Layanan konseling ini adalah membantu peserta didik mengentaskan masalahnya. Jadi terselesaikan masalahnya, yaitu kebiasaan terlambat tadi, dengan merumuskan solusi-solusi yang konkret dan mudah dicapai. Jelas aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam kegiatan konseling kelompok ini. Yang pertama, anggota kelompok atau konseling tidak diperkenankan untuk meninggalkan layanan konseling kelompok kecuali ada hal yang darurat. Untuk aturan, apakah disepakati? Sepakat ya, oke, baik. Sekarang Bapak akan sampaikan asas yang terdapat dalam konseling kelompok. Dalam hal ini Bapak akan sampaikan beberapa asas. Yang pertama, asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini maksudnya adalah dalam mengemukakan pendapat, menyampaikan pendapat, setiap anggota kelompok atau konseling wajib mematuhi norma-norma kesopanan. Jadi tetap menyampaikan pendapat yang dengan cara yang sopan, tidak boleh menghakimi. Ya. Selanjutnya yang terakhir, asas kerahasiaan. Nah, ini yang sangat penting. Jadi asas kerahasiaan yang dimaksud adalah setiap informasi yang didapatkan dari kegiatan konseling kelompok ini, baik informasi dari teman-teman kalian, konseling yang lain, wajib untuk dijaga kerahasiaannya. Tidak boleh disampaikan kepada orang lain di luar dari kelompok ini. Paham ya? Nah, mengenai asas ini sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan? Boleh berkomitmen? Boleh? Boleh. Nah, saya minta setiap kita berikrar dulu supaya semuanya yakin bahwa kita bisa menjaga rahasia. Ini namanya ikrar kerahasiaan. Boleh? Boleh, Pak. Oke, silakan saya minta berdiri. Ikrar kerahasiaan. Ikrar kerahasiaan. Bismillah. Bismillah. Hari ini saya berjanji. Hari ini saya berjanji akan menjaga rahasia. Oke, terima kasih. Lepas dulu. Silakan dulu kembali. Ini Bapak ada games. Nah, tadi kan sudah perkenalan. Nah, ini melanjutkan dari perkenalan tersebut. Ada games, namanya games perkenalan. Dimulai dari mana nih? Dari sini silakan. Nama saya Akbar Wijaya, hobi main game. Wijaya, hobi main game. Selanjutnya. Nama dia Akbar Wijaya, hobi main game. Nama saya Iwan, hobi main bola. Oke, lanjut. Nama dia Akbar, hobi main game. Nama dia Iwan, hobi main bola. Nama saya Resti Aisyah, hobi main musik. Baik, lanjut. Nama dia Akbar, hobi main game. Nama dia Iwan, hobi main bola. Nama dia Resti Aisyah, hobi mendengarkan musik. Saya sekolah kita, hobi membaca. Oke, baik. Pas dulu. Perkenalan. Nah, selanjutnya kita masih ada games lagi nih. Masih ada games lagi, itu games lempar spidol. Semuanya fokus ya. Fokus. Ada dua yang salah. Oke. Pokoknya sampai semuanya kompak. Semuanya fokusnya jangan lihat apa, lihat ini, ya. Iya. Oke, baik. Kembali. Silakan kembali. Gimana perasaannya? Senang ya? Oke. Tadi kita sudah main games. Kita lanjut kegiatan berikutnya ya. Selanjutnya Bapak akan jelaskan tahapan dari kegiatan ini, ya, dipahami baik-baik. Kegiatan ini intinya yang akan Bapak sampaikan. Intinya adalah yang pertama, nanti sebentar masing-masing dari anggota kelompok atau konseling secara bergiliran mengungkapkan permasalahannya. Kemudian tugasnya mengidentifikasi sumber masalah dari permasalahan tersebut. Jadi kita akan ketahui bagaimana progres dari perkembangan yang telah didapatkan atau dilakukan oleh teman. Ngerti ya? Ada yang bertanyakan? Cukup jelas? Oke, baik, kita mulai.
Nah sekarang Bapak minta secara bergiliran meminta untuk mengungkapkan permasalahannya secara terbuka. Nah kita mulai dari mana ini? Dari Akbar, silakan Akbar. Saya sering terlambat karena main game online sampai tengah malam dan besoknya bangun kesiangan sehingga telat datang ke sekolah. Baik, permasalahan Akbar adalah malam itu sering main game online sampai larut malam, akhirnya bangunnya telat sehingga terlambat tiba di sekolah. Oke baik, selanjutnya siapa lagi? Nah sekarang ini kan sudah kita dengar masing-masing permasalahan ya. Nah selanjutnya kita mau angkat atau kita mau diskusikan terlebih dahulu cari solusinya permasalahan dari teman kita siapa? Permasalahan dibahas dari belakang aja. Akbar, Akbar untuk permasalahan dibahas. Satu lagi kan kita akan bahas dua untuk pertemuan kali ini. Siapa lagi? Iwan. Oke baik. Kita akan fokus ke Akbar dan Iwan dulu ya. Nah untuk permasalahan dari Akbar, permasalahan sering terlambat karena main game online. Nah sebelumnya Bapak mau tanya dulu ke Akbar. Ini pertanyaan scale question. Jika Akbar diberikan skala 1 sampai 10, 1 itu sangat berat, kemudian 10 itu tidak berat, kira-kira tingkat permasalahannya Akbar ini terkait game online-nya sehingga terlambat ada di angka berapa? Angka 4. Oke baik. Angka 4 ya. Oke baik. Goalsnya apa? Tujuannya apa? Karena sudah tahu ternyata permasalahannya angka 4. Apa tujuannya sekarang? Apa harapannya sehingga untuk apa harapannya? Apa harapan yang Akbar inginkan dari kegiatan ini? Supaya ada solusinya ya, supaya tidak terlambat ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya lagi, pertanyaan exception question, pertanyaan pengecualian. Untuk Akbar, apakah pernah ke sekolah tepat waktu? Pernah. Nah, boleh dijelaskan dalam keadaan bagaimana pada saat itu Akbar datang tepat waktu ke sekolah atau dengan kata lain tidak terlambat? Karena pada saat itu Pak yang sedang malam tapi jadi besoknya cepat pulang. Oke baik. Karena HP-nya lowbat di jam 9. Terus tertidur dan besoknya ternyata cepat bangun. Nah, kita fokus dari situ ya. Informasi yang disampaikan Akbar itu sangat membantu. Ini menjadi sumber informasi dari anggota lain, konsul lain untuk memberikan solusi. Nah, sekarang kita ke tahap selanjutnya. Dari permasalahan yang Akbar hadapi dari anggota lain, kira-kira ada yang mau memberikan solusi, yang memberikan saran yang bisa dilakukan Akbar? Boleh angkat tangan. Siapa yang memberikan solusi kira-kira? Silakan Lesti. Menurut saya, Akbar bisa membagi waktu, misalnya siang main game dan malamnya bisa belajar dan beristirahat biar bisa tahu. Oke, dari Lesti sebaiknya harus membagi waktu untuk main gamenya ya. Siang dipakai main game, malamnya dipakai untuk belajar. Masih ada yang memberikan masukan, solusi? Cukup? Cukup. Nah sekarang kita kembali ke Akbar. Dari berapa solusi yang didapatkan? 5. Ada 5 solusi. Bisa dijalankan semua atau ada yang ternyata tidak bisa dijalankan? Ada yang tidak bisa jalan. Ada yang tidak bisa dijalankan. Poin mana yang tidak bisa dijalankan? Menghapus aplikasi game. Menghapus aplikasi game online. Jadi kesimpulannya yang bisa dilakukan coba disampaikan Akbar. Membagi waktu misalnya siang main game dan malam dipakai untuk belajar dan istirahat. Dan juga menyiapkan alarm bangun pagi. Oke baik. Jadi sudah ada jelas ya. Itu bisa dilakukan? Bisa. Nah sekarang Bapak mau bertanya. Pertanyaan scale question. Jika Akbar diberikan memilih skala 1 sampai 10, 1 itu tidak yakin, 10 itu sangat yakin. Seberapa yakin Akbar bisa menjalankan solusi yang Akbar tetapkan tadi? 9. Oke baik, ada di angka 9 ya, cukup yakin untuk bisa melaksanakan solusinya. Nah baik, setelah ini Akbar tuliskan hasil dari solusi tersebut di LKPD ya. Nanti Bapak akan sampaikan melalui link Google Form yang tadi sudah Bapak sampaikan di alur tahapan kegiatan. Oke baik, cukup untuk Akbar? Cukup untuk Akbar ya? Oke baik. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang kedua. Ini permasalahannya Iwan. Tadi permasalahannya Iwan sering terlambat karena jarak rumah yang jauh. Butuh waktu 1 jam dari rumah ke sekolah. Baik. Nah, sama dengan Akbar, Bapak mau bertanya dulu. Ini pertanyaan skill question. Jika Iwan diberikan disuruh memilih skala 1 sampai 10, 1 itu sangat berat, kemudian 10 itu tidak berat. Seberapa berat permasalahan yang Iwan rasakan, alami terkait dengan permasalahan terlambat ke sekolah dihubungkan dengan sumber permasalahannya yaitu jarak rumah yang jauh. Di angka berapa? Angka 5. Oke, karena di angka 5 tentunya mau diubah ya. Nah, apa goalsnya dari kegiatan untuk kegiatan ini? Apa harapannya Iwan dari kegiatan konseling kelompok ini? Meminta solusi kreatif.
Solusinya bentuk apa? supaya saran Supaya tidak terlambat ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya lagi nih. Pertanyaan exception question. Pertanyaan pengecualian untuk Iwan. Apakah Iwan pernah ke sekolahnya tepat waktu? Pernah. Oke, baik. Jadi pernah ya. Selanjutnya, bagaimana keadaan Iwan pada saat itu sehingga datangnya tepat waktu ke sekolah? Bisa disampaikan. saat itu sedang berusaha kuliah dan saya tetap Pada saat itu sedang ujian dan kita bangun. Oke. Berangkat jam berapa? Berangkat bangun jam 5. Oh, sampai jam. Oke, pas ya dari jam 6 sampai jam 7. Nah, siapa yang mau memberikan solusi? Silakan Akbar. Mempersiapkan sesuatu yang mau dipakai besok supaya tidak terlambat lagi misalnya saat mau berangkat. Oke, baik. Jadi Akbar ini solusinya sebaiknya pada saat malam itu segala sesuatunya sudah dipersiapkan ya. Sudah dipersiapkan supaya besoknya sudah langsung berangkat. Nah, oke baik. Bagus sekali sarannya, solusinya. Selanjutnya masih ada yang memberikan solusi? Oke, baik. Syifa. Solusi saya buat Iwan memasang alarm jam 5 supaya nggak telat ke sekolah. Iya, sama tadi ya. Kita tahu kalau bangun jam 5 bisa cepat berangkatnya. Jadi solusi dari Syifa pokoknya pasang alarm jam 5. Solusi dari solusi yang dilakukan oleh teman-temannya, apakah semuanya bisa dijalankan atau ada yang merasa berat tidak memungkinkan dijalankan? tak bisa dijelaskan Yang mana? yang mempersiapkan sesuatu pada saat malam Oke, baik. Jadi yang bisa dijalankan yang mana? Bisa disampaikan. yang masa malam supaya cepat bangun dan bisa waktu beritahu orang tua. Beritahu orang tua. Oke. Seberapa yakin itu bisa dijalankan? Seberapa yakin? Yakin? Yakin. Oke. Kalau dikasih skala question angka 1 sampai 9, ada di angka berapa keyakinannya itu? Angka 9. Oke, baik. Jadi cukup yakin ya. Nah, kita berada di akhir kegiatan. Nah, sebelum kita akhiri, mau Bapak sampaikan, Akbar dan Iwan nanti isi LKPD ya. Bapak akan kasih ininya. Ini sebagai tugas rumah. Nanti diisi di situ apa-apa yang akan dilakukan di rumah terkait dari solusi yang telah didapatkan. Nah, selanjutnya solusi yang telah dikerjakan itu kita akan evaluasi di pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya pada tanggal berapa? 16. Tanggal 16. Baik. Pertemuan berikutnya pada tanggal 16 kita akan bahas evaluasi dari permasalahan Akbar dan Iwan. Setelah itu kita lanjut membahas 2 permasalahan yang belum terbahas. Ya, oke. Nah, sebelum kita tutup, saya mau salah satu dari kalian merefleksi atau menyimpulkan apa yang didapatkan dari kegiatan ini. Ada yang boleh mewakili satu orang? Kira-kira apa yang dirasakan, apa yang didapatkan dari kegiatan hari ini? Ada yang mau yang bisa merefleksikan? Silakan Akbar. Saya mendapatkan solusi untuk bebas. Oke, intinya kegiatan ini mendapatkan solusi dari permasalahan ya. Oke, setelah ini Bapak minta semua dari kalian mengisi lembar penilaian hasil yang ada di Google Form ya. Nanti di situ akan kalian isi seberapa besar manfaat yang kalian rasakan terkait dengan kegiatan konseling kelompok. Harapan Bapak ya untuk Akbar dan Iwan, harapannya bisa menjalankan solusi yang telah ditentukan tadi